Halo semuanya. Malam ini gue bakal bawain cerita horor tentang sebuah desa terpencil yang menyimpan misteri mengerikan. Sebuah cerita lama yang sampai sekarang masih dipercaya warga dan bikin siapapun yang mendengarnya merinding. Ceritanya tentang sebuah pohon beringin tua. Bukan sembarang pohon, tapi pohon yang katanya angker dan penuh kutukan. Bayangin gini, di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, ada jalan setapak panjang yang menghubungkan rumah-rumah warga dengan jalan utama. Nah, di tengah jalan itu berdiri pohon beringin raksasa. Usianya entah sudah berapa ratus tahun. Batangnya gede banget. Lebih dari 3 orang dewasa pun kalau berdiri melingkar belum bisa melingkupi seluruh batangnya. Akar-akarnya menjuntai ke tanah, melilit kayak ular. Sebagian bahkan nongol keluar dari tanah, kayak mau nyekek siapapun yang berani lewat terlalu dekat. Kalau siang hari, pohon itu kelihatan megah, teduh, bahkan bisa dibilang indah. Tapi begitu malam tiba, suasana langsung berubah total. Daun-daunnya berdesir aneh, kayak ada yang sengaja goyangin, meskipun angin malam lagi tenang. Dari jauh, bentuk pohon itu kayak bayangan hitam gede yang berdiri sendirian di tengah jalan. Dan yang bikin makin merinding, setiap orang yang lewat situ pasti ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Desa itu sebenarnya tenang, damai, dan orang-orangnya ramah. Tapi begitu topik pohon beringin dibahas, semua langsung berubah. Suasana mendadak jadi canggung. Warga saling pandang, lalu biasanya cuma bilang, "Jangan banyak tanya soal pohon itu. Pokoknya jangan pernah berhenti di bawahnya." Gue waktu pertama kali dengar cerita ini pun ngerasa aneh. Masa iya cuma pohon bisa bikin orang segitu takutnya? Tapi setelah gue dengar lebih banyak, ternyata ada alasan kenapa warga menutup mulut. Dari dulu, orang-orang desa udah nganggep pohon beringin itu keramat. Katanya, pohon itu bukan sekedar tumbuhan biasa, tapi rumah bagi makhluk gaib yang gak bisa dilihat mata. Ada yang bilang isinya jin, ada yang bilang arwah penasaran. Bahkan ada yang percaya ada penjaga hitam yang selalu berdiri di balik batangnya. Makanya, sejak zaman nenek moyang, udah ada larangan tidak tertulis. Jangan pernah singgah, apalagi duduk di bawah pohon beringin itu, terutama di malam hari. Kalau ada yang bandal, ya siap-siap aja kena kutukan. Suasana di sekitar pohon beringin emang beda, bro. Waktu lo jalan di deket situ, langkah kaki lo tiba-tiba terasa berat, kayak ada yang nahan. Suara jangkrik yang biasanya rame di malam desa mendadak hilang begitu aja. Yang ada cuma suara angin aneh yang kedengeran kayak bisikan. Kadang orang juga mencium bau melati kuat banget di sekitar pohon itu. Padahal jelas-jelas gak ada bunga melati di situ. Warga percaya kalau bau melati muncul tanpa alasan, itu tandanya ada penghuni gaib yang lagi lewat. Beberapa warga juga pernah cerita pengalaman mereka. Ada seorang bapak yang pulang malam dari sawah, melewati jalan itu. Waktu lewat pohon beringin, dia ngerasa ada bayangan gede banget melintas di atas kepalanya. Dia pikir itu cuma kelelawar, tapi bayangan itu diam aja, nggak bergerak, seakan-akan ngikutin langkahnya. Bapak itu langsung lari pulang dan besoknya sakit panas tinggi selama 3 hari. Ada juga anak kecil yang iseng main petak umpet sore-sore. Dia sembunyi di balik akar beringin itu. Pas temen-temennya nyariin dia nggak ketemu-ketemu. Akhirnya sekampung bantuin. Setelah beberapa jam, anak itu tiba-tiba nongol sendiri dari balik akar. Tapi anehnya, dia diam aja, matanya kosong, dan cuma ngomong pelan,
Aku disuruh jangan main di sini lagi. Yang bikin bulu kuduk berdiri adalah cerita dari para sesepuh desa. Mereka bilang beringin itu dulunya jadi tempat eksekusi. Zaman penjajahan, banyak orang yang digantung di cabang-cabangnya. Arwah mereka katanya nggak pernah tenang dan akhirnya bersemayam di sana. Itu sebabnya pohon itu kerasa hidup, kayak punya jiwa sendiri. Setiap kali ada orang lewat, katanya pohon itu bisa milih siapa yang bakal digangguin. Kalau beruntung, lu cuma bakal denger bisikan atau suara langkah. Kalau apes, lu bisa diambil. Gue ngerasa cerita ini bukan sekedar mitos buat nakut-nakutin. Soalnya, udah banyak kisah orang hilang atau sakit mendadak setelah berurusan sama pohon beringin itu. Bahkan sampai sekarang, kalau ada warga desa yang terpaksa lewat situ malam-malam, mereka selalu baca doa kenceng-kenceng, nunduk, dan jalan cepet. Pokoknya jangan menoleh, jangan berhenti, dan jangan ngomong sembarangan. Karena katanya, sekali lu nyebut sesuatu yang gak pantas, pohon itu bakal inget sama lu. Malam itu, waktu gue sendiri diceritain sama salah satu warga desa itu, dia nutup ceritanya dengan kalimat, "Kalau kamu mau tahu kebenarannya, coba aja duduk di bawah beringin itu pas malam Jumat. Tapi ingat, mungkin kamu gak akan pernah pulang lagi." Seketika gue merinding parah. Dan gue yakin lu yang lagi dengerin cerita ini juga pasti ngerasain hal yang sama. Karena gimana pun juga, meskipun ini cuma cerita, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang gak bisa dijawab. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa sampai satu desa gak berani mendekat ke pohon itu? Dan sampai sekarang masih jadi misteri. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa satu desa bisa segitu takutnya sama pohon itu? Nah, ternyata dari dulu ada larangan yang gak pernah ditulis. Larangan yang cuma diucapin dari mulut ke mulut, turun-temurun dari nenek moyang mereka. Semua orang di desa tahu, jangan pernah berhenti di bawah pohon itu. Bahkan anak kecil pun udah paham. Kalau udah sore menjelang malam, orang tua bakal teriak dari dalam rumah, "Cepat pulang, jangan main deket beringin." Lucunya, gak ada papan larangan, gak ada tulisan apa-apa. Tapi semua orang patuh, semua orang taat. Bahkan orang-orang yang terkenal berani sekalipun ogah banget berhenti di sana. Awalnya gue kira ini cuma mitos kampung buat nakut-nakutin anak-anak biar gak main jauh. Tapi ternyata lebih dari itu. Karena di balik larangan itu ada kisah-kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Misalnya ada seorang bapak yang kerja di sawah sampai larut malam. Waktu dia pulang, dia lewat pohon itu sambil bawa hasil panen. Karena capek, dia pengen berhenti sebentar. Tapi tiba-tiba dia dengar suara lirih dari balik pohon. Suaranya kayak orang manggil namanya. Dia nengok tapi gak ada siapa-siapa. Pas dia coba jalan lagi, badannya jadi berat, kayak ada yang narik kakinya. Akhirnya dia lari sekuat tenaga pulang ke rumah. Besok paginya bapak itu jatuh sakit panas tinggi. Dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Tapi selama 3 hari, dia cuma bisa tiduran dengan mata merah kayak habis nangis. Ada juga cerita seorang anak kecil yang suka main petak umpet. Dia sembunyi di akar pohon itu. Waktu teman-temannya nyariin, dia hilang. Satu kampung panik. Setelah beberapa jam, tiba-tiba anak itu muncul sendiri dari balik akar. Tapi anehnya, matanya kosong. Dan dia cuma ngomong pelan, "Aku disuruh jangan main di sini lagi." Cerita-cerita kayak gitu bikin warga makin yakin kalau pohon beringin itu nggak boleh disentuh. Mereka percaya pohon itu punya penunggu. Dan penunggu itu suka mengambil siapapun yang berani melanggar larangan. Itu sebabnya warga punya aturan gak tertulis. Kalau lewat, jangan pernah berhenti. Jangan nengok kiri kanan. Jangan ngomong sembarangan. Dan yang paling penting,
jangan pernah ngetawain pohon itu. Karena katanya, pohon itu bisa mendengar. Sekali lo ngeledek atau nantang, berarti lo udah jadi targetnya. Dan emang benar, ada cerita tentang sekelompok anak muda yang waktu itu sok-sokan. Mereka habis nongkrong pulang tengah malam dan berhenti sebentar di bawah pohon itu. Mereka ketawa-ketawa, bilang larangan cuma buat orang penakut. Tapi besoknya, salah satu dari mereka nggak bisa bangun dari tidur. Badannya panas banget. Bibirnya terus berkomat-kamit kayak lagi ngobrol sama orang yang gak kelihatan. Butuh manggil orang pintar buat nyembuhin dia. Dan setelah sembuh, dia bersumpah gak akan pernah lagi lewat pohon itu sendirian. Sampai sekarang semua larangan itu masih berlaku. Orang tua terus ngingatin anak-anaknya. Dan gak ada satupun warga yang berani coba-coba duduk di bawah beringin itu. Karena mereka tahu, sekali melanggar, mungkin gak ada jalan pulang lagi. Tapi bro, ada satu cerita yang paling terkenal. Sampai-sampai orang di luar desa juga tahu. Cerita tentang seorang pemuda yang hilang di pohon beringin itu. Namanya Jaka. Dia anak muda biasa, kerja di ladang, suka nongkrong sama temen-temennya. Orangnya dikenal cuek dan gak gampang takut. Buat dia, larangan desa itu cuma cerita kuno buat nakut-nakutin. Malam itu, Jaka baru pulang dari rumah temennya. Udah lewat jam 11, jalanan sepi, gelap, cuma ditemani suara jangkrik. Dan lo tahu sendiri kan, jalan menuju rumahnya harus lewat pohon beringin angker itu. Awalnya dia biasa aja, jalan cepat sambil bawa senter kecil. Tapi pas makin dekat, tiba-tiba senter itu meredup, lalu mati. Padahal baterainya masih baru. Dia berhenti sebentar, ngedumel. Hah? Apes banget sih, masa rusak sekarang? Tiba-tiba dari arah pohon beringin ada suara cewek ketawa pelan. Bukan ketawa keras, tapi kayak bisikan halus, nyeret, merindingin bulu kuduk. Jaka celingungan. Kosong, gak ada siapa-siapa. Dia nyoba nekat jalan lagi. Tapi anehnya langkahnya berat, kayak ada yang nahan kakinya. Dan setiap kali dia melangkah, suara tawa itu makin jelas, makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang telinganya. Dia refleks nengok cepat. Dan di situ dia lihat bayangan perempuan berdiri di antara akar pohon. Rambutnya panjang menutupi muka, bajunya lusuh putih kekuningan. Tubuhnya goyang pelan, seakan-akan lagi nunggu Jaka mendekat. Besok paginya, warga geger. Orang-orang nyari Jaka, tapi dia gak pernah pulang. Cuma ada sendal bekas yang jatuh tepat di depan akar pohon beringin itu. Beberapa orang bilang mereka lihat bayangan pemuda berdiri di bawah pohon, tapi cuma sebentar lalu hilang. Ada juga yang bersumpah dengar suara teriakan minta tolong di malam itu, tapi samar banget, kayak dari balik tanah. Dan sejak kejadian itu, larangan desa makin keras. Siapapun yang berani coba-coba berhenti di bawah pohon itu dianggap gak akan balik lagi. Sampai sekarang, nama Jaka masih suka disebut kalau ada orang yang bandel. Anak-anak kecil sering diantem gini. Kalau kamu bandel, nanti kayak Jaka, hilang diambil pohon beringin. Dan yang bikin makin ngeri, orang-orang percaya arwah Jaka belum benar-benar hilang. Katanya dia masih terjebak di dalam pohon itu. Dan kadang
Suaranya masih suka manggil-manggil orang yang lewat malam-malam. Hilangnya Jaka membuat seluruh desa semakin ketakutan. Namun, rasa takut itu ternyata menyimpan sebuah rahasia lama. Rahasia tentang bagaimana pohon beringin itu bisa menjadi tempat terlarang. Konon, ratusan tahun yang lalu, desa itu pernah dilanda tragedi. Ada seorang perempuan muda yang dituduh melakukan ilmu hitam. Warga menuduhnya sebagai penyebab gagal panen, penyakit, bahkan kematian yang menimpa beberapa orang. Padahal tak ada bukti yang jelas. Karena amarah dan ketakutan, warga akhirnya menyeret perempuan itu ke tengah jalan desa, tepat di tempat pohon beringin itu sekarang tumbuh. Mereka mengikatnya pada batang kayu besar, lalu membakarnya hidup-hidup. Sebelum api melalap tubuhnya, perempuan itu berteriak, "Kalian semua akan menyesal. Aku akan tinggal di sini. Dan siapapun yang berani menghina atau meremehkan tempat ini, akan kuambil nyawanya." Jeritan terakhir itu menggema, membuat banyak orang ketakutan. Dan anehnya, setelah tubuhnya habis terbakar, tanah di tempat itu tidak pernah bisa ditanami lagi. Hanya sebuah pohon beringin yang tumbuh, besar, kokoh, seolah menyimpan sesuatu di dalam akarnya. Sejak itulah banyak kejadian aneh muncul. Warga yang berani berhenti di bawah pohon itu sering mengalami sakit misterius. Ada yang menghilang tanpa jejak. Ada juga yang tubuhnya ditemukan di sekitar pohon dengan wajah ketakutan, mulut terbuka seakan ingin menjerit. Orang-orang mulai percaya bahwa pohon beringin itu adalah tempat arwah perempuan yang dulu dibakar. Rohnya tidak pernah pergi dan pohon itu menjadi penjara sekaligus rumahnya. Warga akhirnya membuat aturan tak tertulis. Jangan berhenti, jangan bicara sembarangan, dan jangan pernah menatap lama ke arah pohon itu. Mereka yakin tatapan terlalu lama bisa membuat roh di dalamnya menyadari kehadiranmu. Cerita itu terus diwariskan turun-temurun. Dan setiap kali ada yang mencoba melanggar larangan, selalu ada harga yang harus dibayar. Seperti hilangnya Jaka, yang dipercaya telah menjadi bagian dari pohon terkutuk itu. Sejak tragedi hilangnya Jaka, orang-orang semakin percaya kalau roh di dalam pohon beringin itu memang benar ada. Dan mereka mulai memperhatikan. Ternyata selalu ada tanda-tanda aneh setiap kali roh itu menampakkan diri. Tanda pertama adalah angin dingin yang datang tiba-tiba. Malam di desa biasanya tenang, hanya suara jangkrik dan daun-daun. Tapi kalau ada orang berjalan melewati pohon itu, tiba-tiba udara jadi menusuk tulang. Bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Angin berhembus hanya di sekitar pohon, sementara tempat lain tetap hening. Tanda kedua adalah bau bunga melati yang sangat menyengat. Padahal di sekitar pohon itu tidak ada bunga melati sama sekali. Bau itu sering muncul mendadak, membuat orang merasa mual, bahkan pusing. Warga percaya bau itu adalah pertanda roh sedang berada sangat dekat. Tanda ketiga adalah suara bisikan. Banyak orang bersumpah mendengar suara lirih memanggil namanya.
atau suara perempuan tertawa pelan. Bisikan itu terdengar jelas di telinga, meskipun tak ada siapapun di sekitar. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa orang mengaku melihat bayangan putih di sela-sela akar pohon. Pernah suatu malam, seorang pria yang pulang dari pasar malam nekat lewat jalan itu sendirian. Awalnya dia merasa baik-baik saja, tapi begitu mendekati pohon beringin, senter di tangannya mulai redup. Udara mendadak dingin membuat tubuhnya gemetar. Lalu tercium bau melati yang sangat pekat, seolah seseorang baru saja menaburkan bunga di sekitarnya. Pria itu mulai panik, mempercepat langkahnya. Tapi sebelum sempat melewati pohon, dia mendengar suara halus memanggil namanya dari arah akar. "Pulanglah bersama aku." Dia langsung lari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Sampai di rumah, tubuhnya demam tinggi selama 3 hari. Dan yang aneh, ketika dia sadar, di lehernya ada bekas merah panjang seperti bekas dicakar sesuatu. Sejak kejadian itu, orang desa sepakat jika tanda-tanda itu muncul, jangan pernah menoleh, jangan berhenti, dan jangan menjawab suara apapun. Sebab sekali saja menoleh, roh itu akan tahu siapa yang lewat, dan kemungkinan besar tidak akan pernah dilepaskan lagi. Larangan tentang pohon beringin itu sebenarnya sudah jadi rahasia umum di kalangan warga. Tapi tidak semua orang percaya, terutama mereka yang bukan berasal dari desa tersebut. Beberapa tahun lalu, ada sekelompok pemuda dari kota yang datang berkunjung. Awalnya mereka hanya berniat main ke rumah saudaranya, tapi kemudian mendengar cerita tentang pohon beringin terlarang. Alih-alih takut, mereka justru menertawakannya. Menurut mereka, itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak desa. Malam itu mereka memutuskan untuk membuktikan sendiri. Dengan membawa kamera ponsel dan lampu senter, mereka sengaja berjalan menuju pohon beringin itu. Beberapa warga yang tahu mencoba mencegah, tapi tidak ada yang bisa menghentikan. Sesampainya di sana, mereka tertawa keras-keras. Salah satu dari mereka bahkan menantang sambil berteriak ke arah pohon. "Kalau memang ada hantu di sini, coba muncul sekarang juga." Awalnya tidak ada apa-apa, tapi perlahan suasana mulai berubah. Senter yang mereka bawa meredup, lalu mati satu persatu. Udara dingin menyelimuti, membuat mereka menggigil meski memakai jaket tebal. Setelah seorang mulai mencium bau melati menyengat, lainnya mendengar suara bisikan lirih di telinga mereka. Dan tiba-tiba, kamera ponsel yang sedang merekam menunjukkan sesuatu. Sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih lusuh, berdiri di belakang mereka. Mereka panik, menjerit, lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Tapi anehnya, meski sudah berlari jauh, beberapa dari mereka merasa seakan masih ada yang mengikuti dari belakang. Bayangan putih itu terus muncul di pinggir pandangan mata, tapi menghilang saat mereka menoleh. Keesokan harinya, salah satu dari pemuda itu jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah, matanya kosong,
dan dia terus bergumam dengan suara pelan. Dia cantik sekali. Dia ingin aku tinggal bersamanya. Warga desa mencoba memanggil orang pintar untuk mengobati, tapi butuh waktu lama sebelum akhirnya pemuda itu sadar. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi orang luar desa yang berani main-main di sekitar pohon beringin itu. Mitos yang tadinya dianggap dongeng, kini justru semakin dipercaya, bahkan oleh mereka yang sebelumnya menertawakan. Warga percaya ada satu malam dalam setahun ketika roh di pohon beringin itu menjadi jauh lebih aktif. Malam itu selalu jatuh pada bulan purnama pertama setelah musim panen. Orang-orang menyebutnya malam penjemputan. Pada malam itu, suara-suara aneh terdengar lebih jelas. Angin berputar di sekitar pohon, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan ribuan orang. Bau melati memenuhi udara, begitu kuat sampai membuat orang sesak napas. Dan yang paling ditakuti adalah kemunculan sosok perempuan bergaun putih lusuh yang diyakini sebagai roh perempuan yang dulu dibakar hidup-hidup. Beberapa orang desa pernah tanpa sengaja keluar rumah saat malam itu berlangsung. Mereka bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon, menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Tangan kurusnya terulur, seakan memanggil siapa saja yang lewat untuk mendekat. Orang yang berani mendekat tidak pernah kembali. Ada yang hilang tanpa jejak. Ada juga yang ditemukan kaku, duduk bersandar di akar pohon, wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa dihapus. Warga desa akhirnya membuat aturan ketat. Setiap kali malam penjemputan tiba, tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah. Lampu-lampu dimatikan, pintu dan jendela ditutup rapat, dan semua orang berdoa agar malam itu segera berlalu. Hingga kini, tradisi itu masih dijalankan. Bahkan, generasi muda yang dulu suka menertawakan cerita ini pun akhirnya memilih diam dan patuh. Karena mereka tahu, pohon beringin itu bukan sekadar mitos, tapi penjara arwah yang marah menunggu siapa saja yang berani menantang kutukan yang sudah ada selama ratusan tahun. Dan setiap kali seseorang menghilang di desa itu, orang-orang hanya saling berpandangan, lalu berbisik pelan. Dia sudah dipanggil oleh penjaga pohon beringin. Cerita ini selesai, tapi misteri pohon beringin masih tetap hidup. Dan mungkin saat kamu melewati jalan sepi di malam hari, tiba-tiba mencium bau melati atau mendengar bisikan halus memanggil namamu, ingatlah kisah ini. Karena bisa jadi roh dari pohon beringin sedang mengikutimu.